Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi anak-anak. Pada kali ini kita akan membahas mengenai aplikasi penggunaan rumus bangun ruang sisi lengkung dalam kehidupan sehari-hari. Syukur alhamdulillah kita ucapkan bahwa sampai hari ini kita masih diberikan keadaan yang sehat walafiat. Mudah-mudahan kalian juga begitu, sehingga kalian dapat melaksanakan kegiatan pembelajaran sehari-hari tentunya sampai kalian lulus nanti. Anak-anak, kemarin kita telah membahas bangun ruang sisi lengkung. Bangun ruang sisi lengkung itu apa saja yang kemarin kita bahas? Yang pertama yaitu bola, kemudian yang kedua yaitu kerucut, yang ketiga adalah tabung. Baiklah, kita akan bahas satu persatu bagaimana penggunaan atau aplikasi dari penggunaan rumus bangun ruang sisi lengkung dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kita aplikasikan pada latihan soal yang pertama. Sebuah bola besi berada di dalam tabung plastik terbuka. Bagian atasnya seperti terlihat pada gambar berikut. Nah, kita ilustrasikan bahwa ada sebuah bola yang ada di dalam tabung plastik terbuka. Nah, tabung kemudian diisi dengan air hingga penuh jika diameter dan tinggi tabung sama-sama dengan diameter bola yaitu 60 cm. Tentukan volume air yang tertampung oleh tabung. Nah, jadi ada tabung, kemudian di dalamnya ada sebuah bola, kemudian diisi oleh air. Nah, air itu berapa kira-kira yang dibutuhkan dalam tabung tersebut? Ya, kita bahas satu-satu. Nah, di sini kita pembahasan volume air yang bisa ditampung sama dengan, nah ini sama dengan volume tabung dikurangi dengan volume bola yang ada di dalamnya. Jadi volume tabung dikurangi dengan volume bola. Ya, berarti air yang ada di sini ini adalah air yang mengisi dari tabung tersebut tak lain adalah volume tabung dikurangi dengan volume bola. Nah, di sini jika diketahui jari-jari tabung adalah 30 cm, jari-jari bola adalah 30 cm. Mengapa Bu kok sama? Nah, kita lihat dari sini bahwa jika diameter dan tinggi tabung sama dengan diameter bola yaitu 60 cm. Ya. Jadi R tabung ya, jadi jari-jari pada tabung itu sama dengan jari-jari pada bola. Karena tinggi dari tabung ini tak lain adalah sama dengan diameter dari bola. Ya. Oke. Kemudian T tabung sama dengan 60 cm. Sekarang volume tabung sama dengan pi R kuadrat kali T. Volume tabung berarti kita menggunakan apa pi-nya? 3,14 dikalikan 30 kalikan 30 kalikan 60 sehingga menjadi 169.560 cm kubik. Ingat, volume tabung, semua untuk volume adalah satuannya adalah menggunakan kubik. Nah, kemudian kita cari volume bola. Volume bola itu apa rumusnya? Yaitu 4/3 pi R pangkat 3. Jadi volume bola sama dengan 4/3. Nah, kita gunakan pi adalah 3,14 karena jari-jarinya bukan kelipatan dari 7. Nah, R pangkat 3 berarti sama dengan, nah kita jabarkan kalau kamu tidak bisa 4/3 pi kalikan R kalikan R kalikan R. Nah, ini sama dengan R pangkat 3. Maka sama dengan hasilnya adalah 113.040 cm kubik. Jadi volume air tak lain adalah sudah tadi diuraikan bahwa volume tabung dikurangi dengan volume bola. Berarti 169.560 dikurangi 113.040
sama dengan 56.520 cm kubik. Ya, ingat anak-anak bahwa kita harus ingat satuan dari volume yaitu menggunakan kubik. Oke, kita lanjutkan. Soal yang kedua. Nah, di sini diberikan dua bola dengan jari masing-masing adalah 10 dan 20 cm. Tentukan perbandingan volume kedua bola. Ini tentunya gampang dan mudah ya. Kalian tidak bisa menghafal ya dalam penggunaan rumus tersebut, tapi kalian harus pahami dulu. Soal cerita adalah butuh pemahaman. Jadi satu persatu kalian pahami, jangan terlalu cepat dalam membaca soal uraian atau soal cerita. Nah, soal cerita itu biasanya merupakan aplikasi dari penggunaan rumus. Nah, yang pertama, tentukan perbandingan volume kedua bola tersebut. Kita ingat volume bola. Volume bola, apa rumusnya dari volume bola? Tak lain adalah 4/3 dikalikan pi R pangkat 3. Sehingga jika seandainya ada bola masing-masing berjari-jari 10 cm dan 20 cm, kita misalkan jari-jari yang bola pertama kita anggap adalah R1. Kita anggap jari-jari bola kedua dianggap adalah R2. Sehingga di sini jika V1 dibanding dengan V2 itu sama dengan 4/3. Nah, rumus volume dari bola pertama berarti 4/3 kali pi ya R pangkat 3. Nah, terus kemudian dibandingkan ini tentunya R1. Kemudian 4/3 kalikan pi R yang kedua pangkat 3. Karena ini adalah sama anak-anak ya dalam perbandingan. Nah, perbandingan itu kan bisa dinyatakan dalam bentuk pecahan. Ya, maka ini bisa dicoret. Nah, sehingga tinggal V1 banding V2 tak lain sama dengan R1 banding R1 pangkat 3 banding R2 pangkat 3. Ya, jadi tinggal ininya. Nah, tinggal ininya. Ya. Nah, maka sama dengan 10 kali 10 kali 10 dibanding dengan 20 kali 20, maka sama dengan 1 banding 8. Atau kalau saya jabarkan, 10 pangkat 3 dibanding dengan 20 pangkat 3. Nah, 10 pangkat 3 itu sama dengan 1000. Nah, yang ini adalah 2 pangkat 3, bukan berarti 2 kali 3, tetapi 20 kali 20 kali 20, tak lain adalah sama dengan 8.000. Kita coret, maka sama dengan 1/8, karena dalam bentuk perbandingan, maka menjadi 1/8. Ya. Kemudian perbandingan luas permukaan dua buah bola akan sama dengan perbandingan luas kuadrat jari-jari masing-masing bola. Maka ini sama dengan halnya yang mencari pada perbandingan volume bola, maka luas bola itu tak lain ya. Nah, tak lain luas bola itu sama dengan 4 pi R kuadrat. Nah, tentunya L1 banding L2 ya. Nah, ini saya bicara L1 banding L2 itu tak lain sama dengan 4 pi R1 pangkat 2 dibagi dengan 4 pi R2 pangkat 2. Nah, ini kan bisa disederhanakan sehingga R1 pangkat 2 dibanding dengan R2 pangkat 2. Ini sama dengan R1 kuadrat dibanding dengan R2 kuadrat. Jadi bentuknya seperti ini. Maka jika kita masukkan R1-nya dikuadratkan adalah hasilnya 100. Bandingkan dengan 400 sehingga sama dengan bagaimana? 100 dibanding 400. Maka coret ya. Ini salah. 400 maka ini dicoret, maka hasilnya adalah 1/40. Baiklah anak-anak, kita lanjutkan. Sekarang kita pada latihan soal yang ketiga. Ya, nah, kita lihat di sini
bahwa ada sebuah drum dengan diameter 50 cm dan tingginya adalah 98 cm. Ingat ya, drum ini berbentuk adalah seperti apa anak-anak? Seperti tabung. Ya, bila ilustrasikan ini adalah seperti tabung. Nah, di sini adalah 50 cm. Kemudian maaf, ini adalah 98 cm tingginya. Kemudian diameternya adalah berapa anak-anak? 50 cm. Nah, kemudian drum itu berisi air penuh. Nah, jadi di sini ini banyak berisi air penuh ya. Kemudian dikeluarkan melalui sebuah keran. Nah, kayaknya kamu mungkin bisa mengilustrasikan dalam pikiranmu. Di sini ada drum, kemudian ada keran, kemudian airnya otomatis akan dikeluarkan melalui keran ini ya. Kemudian jika keran dapat mengeluarkan air sebanyak 2,5 liter per menitnya. Nah, tentukanlah lamanya air akan habis dari dalam drum tersebut. Kita gunakan Pi adalah 22/7. Ya. Baik. Di sini volume drum adalah apa? Volume dari tabung. Volume dari tabung itu apa, Nana? Volume apa pada tabung ini intinya adalah luas alas kalikan tinggi. Nah, kita lihat alasnya berupa apa? Berupa lingkaran. Berarti menggunakan luas lingkaran yaitu Pi R kuadrat kali T. Nah, Pi-nya kita gunakan 22/7 dikalikan. Nah, jari-jarinya adalah berapa? Jika di sini adalah 50 cm, maka di sini adalah kita menggunakan berapa? Nah, ini adalah diameternya 50 cm, maka jari-jarinya adalah sama dengan 50/2 sama dengan 25 cm. Ya, berarti 25 kali 25 kalikan tingginya adalah 98. Ini anak-anak bisa kamu menggunakan adalah 3,14. Maka hasilnya tak lain adalah 192.500 cm kubik. Mengapa cm kubik? Karena kita menggunakan satuannya adalah cm. Karena volume maka cm kubik. Nah, cm kubik harus dijadikan dalam bentuk liter. Mengapa? Karena ini, jika kan dapat mengeluarkan air sebanyak 2,5 liter, maka satuannya harus disamakan. Liter itu tak lain adalah sama dengan desimeter kubik. Nah, maka sentimeter ke desimeter kubik ini berarti bagaimana? Naik 1 kalau pada tangga itu, maka dibagi menjadi 1000, berarti 192.500 ya, V-nya drumnya dibagi menjadi 1000. Kita coret, maka ini sama dengan 192,5 desimeter kubik sama dengan 192,5 liter. Ini hasilnya adalah 192, liter. Nah, maka lamanya air akan habis dari dalam drum adalah sebanyak 192,5 liter dibagi dengan 2, liter. Ya, maka hasilnya berapa, anak-anak? Nah, kamu pasti akan cari, silakan dicari. Ya, di catatanmu silakan ditulis berapakah. Ya, oke, kita lanjutkan. Sebuah bak dengan panjang adalah 100 cm. Nah, di sini ada sebuah bak. Ya, bak ini panjangnya adalah 100 cm. Kemudian lebarnya adalah 90 cm. Nah, diisi air sampai terisi setengahnya. Seperti gambar di bawah ini. Berarti ini baknya seperti apa, anak-anak? Seperti balok. Ya. Kemudian 10 buah batu sama besar berbentuk bola akan dimasukkan ke dalam bak. Jadi bak yang berisi dengan air setengahnya ini, jadi airnya sudah ada setengah dari bak tersebut. Nah, kemudian akan diisi dengan bola. Nah, diisi dengan bola akan dimasukkan ke dalam sini. Nah, dimasukkan ke dalam bak sini. Sehingga air naik dalam bak otomatis.
Jika ada air di dalam di dalam bak ini, ya misalkan ini sudah setengahnya, kemudian diisi oleh bola, maka tinggi air akan naik. Ya. Jika setiap batu berbentuk bola itu panjang jari-jarinya adalah 9 cm, berapa sentimeter air yang naik dalam bak setelah semua batu dimasukkan? Jadi kalau saya ilustrasikan adalah seperti gambar yang ada di sini di di PPT-nya Bu Julis, bahwa di sini awalnya ini ada bak, kemudian ia berisi air. Jadi ini anak-anak, ini adalah airnya. Nah, kemudian bolanya itu dimasukkan. Nah, di sini ada bola yang berjumlah 10 itu, kemudian dia akan mengalami kenaikan sebesar ini. Jadi T naiknya itu adalah sebesar ini. Ya. Jadi volume 10 bola, ya, volume 10 bola itu tak lain adalah volume air yang naik. Nah, volume air yang naik. Ya. Volume balok di bawah ini. Jadi volume air yang naik pada balok di bawah ini. Ya. Jadi anak-anak, kita lihat tadi diketahuinya baknya panjangnya lebarnya ini, kemudian jari-jari dari bola adalah sekian. Yang ditanyakan adalah tinggi kenaikan air dalam bak. Luas alas bak, luas alasnya itu kan berbentuk persegi panjang. Maka panjang kalikan lebar, maka 100 dikalikan 90 sama dengan 9.000 cm persegi. Sedangkan volume satu bola itu adalah 4/3 kali pi R pangkat 3. Maka hasilnya adalah 3052,808 cm kubik. Karena bolanya berjumlah 10, maka dikalikan hasilnya adalah 30.520,8 cm kubik. Ini adalah volume bola. Volume bola tak lain adalah sama dengan volume air yang naik. Nah, air yang naik. Maka air dalam bak bagaimana? Otomatis bagaimana anak-anak? Volume dari 10 bola ini dibagi dengan luas dari alas baknya untuk mencapai berapakah tinggi dari kenaikan air. Ya, maka hasilnya adalah tak lain adalah 3,39 cm kubik. Ya, demikian anak-anak, mudah-mudahan soal ini mewakili dari beberapa rangkaian soal untuk aplikasi penggunaan rumus volume dan luas, ya, luas permukaan pada bangun ruang sisi lengkung. Dan saya harapkan kalian akan menghadapi PAT dan US. Tentunya kalian butuh berbagai macam latihan soal, sehingga mudah-mudahan dari soal yang saya berikan tadi sangat bermanfaat, ya, membuka pola pikir dan nalar kalian dalam menyelesaikan soal cerita yang relatif biasanya bertipe HOTS. Ya, mudah-mudahan ini bisa memberikan pengertian, pemahaman tentang penggunaan dari rumus dari volume dan luas permukaan dari bangun ruang sisi lengkung. Terima kasih, sampai berjumpa kembali pada lain kesempatan, sehingga kita bisa bertemu kembali dan berjumpa lagi pada lain waktu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.